Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Eca, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Kita bertemu lagi di perkuliahan BPTIP 2, pertemuan ketiga ya Bu Eca, karena kemarin ada libur, ada hari merah, ada tanggal merah, dan untuk tanggal merahnya nanti mau diganti atau mau mundur atau belum tahu dari Bu Eca maunya gimana, dan teman-teman juga kesepakatan aja nanti. Baik, sebelum memulai program malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan kepada Bu Eca. Monggo Bu Eca. Baik, terima kasih Kak Desti dan selamat datang teman-teman yang kemarin habis long weekend. Lumayan ya. Mungkin di kerjanya juga lagi libur. Selamat berliburan dan kita kembali lagi long weekend yang terakhir ya ini ya. Selebihnya kita kayaknya nggak ada long weekend, kayak libur sehari doang gitu. Oke, jadi kita bisa fokus lagi. Untuk hari ini kita aktivitinya adalah kita presentasi singkat aja. Kalau ada yang PPT yang mau di-share, boleh atau laporan. Silakan untuk report kemarin hasil analisisnya teman-teman seperti apa dari wawancara atau riset kemarin ya, 2 minggu yang lalu ya. Apakah bisnisnya itu bisa dijalankan, ada pasarnya, ada peminatnya dan lain-lain nanti bisa di-share. Kita mungkin satu kelompok kurang lebih 2 menit untuk presentasi. Oke, terus nanti selanjutnya teman-teman silakan dilanjutkan untuk modul keempat sampai di 6. Terakhir kemarin di 3 ya, bener ya? Iya, Bu. Benar, Bu. Kemarin di 3, jadi kita hari ini selesaikan sampai di modul ke-6. 4, 5, 6. 4, 5, 6 itu kayaknya beberapa ada hasil wawancara juga, terus ada keuangannya juga. Jadi nanti kita selesaikan di breakout room, nanti saya akan muter seperti biasa. Kemudian pengumuman selanjutnya adalah untuk pergantian kelas kemarin, kita nanti ada di minggu UAS. Minggu UASnya itu kapan? Di tanggal 2 kayaknya. Jadi UAS kita mundur. Oh, tanggal 1. Jadi kita di pergantian kelasnya di tanggal 1 untuk yang minggu kemarin. Nah, nanti UASnya kita nanti akan mundur. Saya infokan nanti UASnya ngapain, activity-nya, pamerannya, dan lain-lain. Nanti saya infokan kalau sudah ada edaran, surat edarannya. Oke, selanjutnya siapa yang mau maju duluan untuk presentasi? Perwakilan aja, nggak apa-apa. Izin bertanya dulu. Silakan. Untuk presentasinya itu datanya aja atau bagaimana? Apa yang perlu dijelaskan itu apanya? Hasil datanya yang kemarin kalian tanyakan itu analisisnya apa? Kan kemarin kan teman-teman kan risetnya 10 sampai 15 orang kan. Nah, itu kalian analisisnya hasil reportnya setelah digabungkan itu seperti apa? Bebas apapun yang kalian tanyakan ke responder kalian, respondennya. Ada yang masih bingung mungkin? Ada yang masih bingung? Jadi dipresentasikan hasilnya kemarin itu misalnya nih, tim saya itu kemarin mewawancarai 15 orang secara langsung, terus hasilnya itu 60-60%-nya itu mereka minat kalau misalnya saya punya masalah ini dan solusinya ini. Nah, 40%-nya sisanya mereka tidak berminat untuk kalau misalnya saya punya solusi ini, mereka itu nggak berminat untuk beli jualan saya atau ide bisnis saya. Terus 70% mereka itu menyarankan A, B, C, D. Terus 30% sarannya A, B, C, D.
Nah, itu silakan dipresentasikan. Kalau misalnya nanti mungkin juga dijelaskan apakah solusi bisnis kalian itu bisa dijalankan, bisa dilanjutkan, atau kalian mau ganti. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak pakai PPT nggak apa-apa, jadi silakan di-share aja langsung. Kalau ngomong kayak gini bisa, Bu. Kelompok lain. Boleh, boleh. Ya udah deh, kelompok saya dulu deh. Oke, boleh. Ya, saya dari kelompok 4. Dari Perwakilan, kelompok 4. ya perwakilannya dari Mas Nizam sama Mbak Dea. Oke, Yes. Eh, Kemarin itu saya sudah, ya sebelumnya selamat malam semuanya. malam. Ya, saya ingin mempresentasikan tentang analisis dari data kuesioner yang minggu lalu. Di minggu lalu itu saya membuat Google Form untuk analisis data mengenai ide bisnis saya dan tim saya. Eh, dan data tersebut itu menunjukkan sekitar 80% sampai 90% itu setuju dengan ide bisnis saya dan tim saya. Dan 10%-nya mengatakan tidak butuh. Ya, eh, sebelumnya ide bisnis saya itu adalah menjual aset digital dan apa kemarin? Kelas, kelas tutorial dan lain-lain. Oke, Itu 90% karena kita targetnya untuk mahasiswa dan desainer pemula, jadi 90% mereka setuju karena banyak kayak tools-tools dari software-software tertentu yang memang belum ada dan terkadang susah untuk eh, diterapkan gitu kan. Jadi mereka di kuesioner tersebut mengatakan membutuhkan dan masih jarang yang menemui itu gitu kan. Apalagi nanti rencananya mungkin akan kita buatin paket bundling. Terus untuk solusinya dari karena di kuesioner saya itu saya menanyakan mau mau dibuat terpisah atau mau dibuat sendiri digabungkan gitu loh. Jadi kayak jual aset digital aja atau kelas aja atau mau keduanya begitu kan. Dan 70% mengatakan keduanya dan 30%-nya ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab entah berantah ya di luar dari konteks ya. Gitu sih, Bu. Dan menurut saya dan tim saya mungkin akan melanjutkan ide bisnis saya karena sudah mempunyai pasar ya. nama bisnisnya sudah ada. Ada rupa karya. Rupa Karya. Oke, Rupa Karya. Oke, berarti ini mau dilanjutkan ya? Ya, karena dari hasil kuesioner itu banyak yang maksudnya ja- sedikit yang menolak gitu. Oke, Hmm. oke. Ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin dari Mas Nizam atau Mbak Dea. Saya rasa cukup sih. Oke. Dari teman-teman yang lainnya, ada yang mau ditanyakan ke Rupa Karya? Oke, kalau nggak ada, saya next ke tim berikutnya. Oke, Terima kasih, Bu. Mas Juan, terima kasih. Mas Juan mau milih siapa? Hah? Oh, harus milih ya. Betul. Hmm. Apa ya? Mario deh. Oke, silakan Mario untuk dilanjutkan. Eh, Bu, presentasi saya nggak bisa di ini dulu karena moderatornya lagi BAB si Lala. Oh, oke, baiklah. Ya udah, di next Mario mau ke siapa? Eh, Kak Intan kali ya. Ke Intan. Silakan. Bu, saya pakai omong langsung aja ya, Bu. Belum buat PPT Boleh, soalnya, Bu. boleh.
Sebelumnya, permisi, selamat malam. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang anggotanya ada Mbak Riza sama Mas Hendrino. Jadi, Oke. di sini kita itu bikin bisnis. Kan sekarang banyak anak muda, banyak generasi muda terutama Gen Z yang suka ngopi, nongki maupun ngerjain tugas atau kerjaan di kafe. Jadi kita itu bikin bisnis yang berbau dengan kopi, nama bisnisnya yaitu 67 Coffee. Jadi bisnisnya 67 Coffee. eh, jadi Oke. bisnisnya itu bertahap, Bu. Kita pertama Mm-mm. itu jualan kopinya itu secara online yang Mm-mm. memperhatikan kualitas dan rasa dan juga harganya murah di kantong. Terus fase kedua itu kita kan udah ada pelanggannya, udah ada peminatnya. Kita cari data, cari validasi dari orang-orang, enak atau tidak, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaikin. Terus di tahap ketiga kita itu hadir di kayak event-event yang ada gitu buat promosiin juga. Yang kalau udah rame peminatnya, udah banyak pelanggannya, udah yang banyak suruh buka, kita bikin coffee shop yang coffee shopnya itu konsepnya itu estetik, nyaman, murah, itu Bu. Terus boleh dilanjut Mbak Risa? Boleh dilanjutkan, Riza, silakan. Dari kuesioner yang sudah di-share, hasilnya itu untuk peminatnya 100% Bu. Oke. Terus, Karena kebanyakan Gen Z kan eh, kegiatannya di samping itu selalu ada kopi kan Bu. iya. Terus, Kita ini adalah bisnis kedua dari yang pertama itu jasa curhat. oke. Jadi kalian punya dua hal. Yang pertama jasa Iya, curhat. Yang pertama kopi dan yang kedua jasa curhat. bukan Bu, yang pertama jasa curhat dulu. Oh, oke. Terus Iya, yang kedua yang terus kopi. ya ternyata yang jasa curhat itu peminatnya kurang dari 50% Bu. Jadi Oke. kita ganti. Terus, Dari respondennya sih banyak yang minat ya Bu. mm-mm. Oke. Apa bedanya kopi kalian sama yang lain? Yang sudah ada dari Harga murah kompetitornya. tapi rasa premium Bu. Oke, kalian menjualnya harga murah dengan rasa premium. Ya, Oke. Kompetitor kalian siapa aja yang dengan harga murah dan kualitas premium? Kayak brand apa? Point Coffee mungkin Bu. Kayak Point Coffee. Kola Bu. Oh, Kopi kenangan ah, Bu. Kopi Kenangan dan Point Coffee. Iya, Oke. Oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari yang lain? Ada yang mau ditambahkan nggak dari 67 Coffee? sudah. Selebihnya udah Bu. Sudah. Oke. Oke. Intan mau milih siapa? Alexander Bu. Alexander. Oke, Alexander silakan. Atau yang mewakili. Atau Mario udah balik belum timnya? Sudah kembali Bu tim saya, Naura Nabila. Oke. Oke, Alexander kita skip dulu. Nanti setelah ini silakan Mario dan tim Naura dan satunya siapa? Satunya Roni. Roni tadi kayaknya izin ya. Oke, silakan.
Baik, saya mau share screen dulu ya, bentar. Boleh. Sudah kelihatan belum? Masih proses. Oke, udah. Jadi kemarin saya sudah bikin di telepon tentang masukan pelanggan buat usaha yang kita bangun. Jadi usaha yang kita bangun itu namanya usaha itu My Perfume. Kenapa My Perfume? Buat latar belakangnya itu gini. Jadi kita bertiga itu mau bikin parfum parfum eksklusif. Parfum eksklusif nanti yang nantinya ketika mereka itu nggak punya kepercayaan diri, nggak punya identitas yang tegas, terus kayak nggak punya aura yang memancar. Nah, jadi kita juga mau bikin parfum yang bisa memancarkan aura, bikin kita lebih percaya diri, sama lebih bikin identitas kita itu langsung terlihat tanpa harus kita maju duluan kayak gitu. Sama nanti parfum ini juga mengurangi bau badan pada kita ya. Jadi kita kemarin survei sudah dapat 568 jawaban buat tentang usianya ternyata masih di bawah 20 tahun sampai dari sekolah sampai masih kuliah. Kalau yang mau masuk kuliah, kalau nggak kuliah yang udah semester 1 sampai 5 kayak gitu. Terus sampai semester 8. Terus kita juga konsep parfumnya ini juga pakai MBTI Matcher. Kenapa? Karena kan kalau Gen Z sekarang lebih suka memvalidasi dirinya dia sendiri kayak Suaranya kayaknya hilang. Naura suaranya hilang. Boleh di-unmute A- lagi. aku lanjutin ya. Boleh. Oke. eh Berikutnya kan kita ambil dari beberapa kriteria karena kan parfum kita itu berkonsep untuk memancarkan karakter. Nah, jadi kita kepikiran untuk buat beberapa varian rasa untuk menyesuaikan karakter tersebut. Kayak ENFP, ENEJ, ESTJ kayak gitu ya, teman-teman. Ya, berikutnya ini isu yang kita angkat, kira-kira problemnya mereka dapat nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata 57% atau mayoritas kadang-kadang mereka merasakan isu tersebut, apalagi pada saat kegiatan panas-panasan atau di outdoor, terus berkeringat. Berikutnya, oke, terakhir, bukan terakhir ini, setelah itu tentang bagaimana setelah kita sebagai konsumen membeli parfum, terus ternyata parfumnya itu terlalu biasa aja dan semua orang itu wanginya sama kayak kita, alias parfumnya sangat mudah dicari dan tidak punya specialty buat orang-orang tersebut. Yang tadi kita udah bahas, karena kita sediakan beberapa tipe varian parfum yang menyesuaikan sama kepribadian mereka tadi. Nah, jadi mayoritas itu menjawab bahwa mereka merasa parfum mereka itu wanginya setara atau sama dengan pengguna yang lain. Oke, berikutnya ini tentang feminin dan maskulin. Kira-kira mereka lebih suka tipe parfum itu yang ke arah mana dan apakah sudah berhasil memperkuat atau memberikan aura yang mereka inginkan. Mayoritas sudah lumayan ketemu, tapi perbandingannya 10%. Jadi kayak 50-50 sama yang belum menemukan parfum yang sesuai dengan karakter mereka. Oke, yang ini juga kita angkat isu dari kebanyakan dari Gen Z yang sering speak up. Kalau misalnya ngikutin parfum-parfum viral, parfum-parfum rekomendasi dari influencer, bahwasanya apakah mereka merasa sudah terpenuhi belum sih ekspektasinya ketika membeli sebuah parfum gitu kan. Ternyata jawabannya sering dan pernah, mayoritas 35% dan 30%. Berikutnya, ini kita tanya untuk kisaran harga kalau misalnya kita melaunching brand parfum kita yang bermerek My Parfum itu dirilis dengan formula anti bau badan atau bisa dibilang dengan kandungan antiperspiran dan bisa booster aura. Kira-kira budget yang rela mereka keluarin itu berapa? Karena yang sudah kita lihat tadi survei
bahwasannya yang mengisi survei itu SMP, SMA, atau baru fresh graduate. Jadi yang pasti harus pas atau masuk di kantong pelajar. Kisaran 80 sampai 130 ribu. Ya, berikut adalah hasil dari Google Form yang sudah kita sebar lewat media sosial. Oke, baiklah. Jadi untuk peminatnya sekitar 80% dengan harga range 80 sampai 130 itu ya. Iya, Iya, Bu. Oke, jadi kalau misalnya mau adjustable, eh kayak aku mau yang feminim tapi karakterku misalnya ISTJ gitu ya. Berarti itu nanti akan beda dengan misalnya Naura yang maskulin walaupun ISTJ. Iya, Bu. Bisa pada saat kita keluarin parfum, kita akan launching eh, parfumnya dalam bentuk kemasan yang ada label stikernya dan di situ tertera kira-kira ini untuk eh, MBTI apa. Terus di bawahnya akan terdeskripsi kira-kira gambaran wanginya seperti apa. Oke, oke, oke. Oke, sip. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Sudah? Sebenarnya kalau mau bikin parfum kayak gini ini kan nggak mungkin ya orang-orang bakal kayak kayak ini kan gua harus NFP mungkin buat dia kayak yang mau parfum aroma lain walaupun MBTI-nya bukan itu sebenarnya juga nggak apa-apa sih Bu. Jadi nggak harus spesifik banget lah kan pasti peminat wangi orang-orang kan juga berbeda-beda gitu kan Bu. Tuh. Mm, mm, mm. Yang penting kalian brandingnya adalah dengan MBTI itu kan, Ya, yang beda dengan yang lainnya itu ya. ya. Oke, oke. Terima kasih. Oke, Makasih Bu dari Eka. Naura dan Mairiu mau pilih siapa? Yang off cam aja ya. Boleh. eh Kak Sabita Maulia Putri deh. Oke, Sabita silakan. Halo Bu, selamat malam. Mohon maaf ya Bu, nggak bisa on cam, soalnya baru pulang kerja, belum mandi. Oh, oke, oke. Baik, baik. Silakan dilanjutkan. Ya Bu, ini kan kami dari kelompok 8, ada anggota saya, Mbak Zahwa, sama Mbak Novi. Oke, Kan kita mau ambil, kita mau buat usaha yaitu trip ke Bromo sih Bu. oke. Yang trip Bromo. Ya, Oke, dari secara sur, survei. oh ya kan dari survei dengan cara wawancara secara langsung kepada beberapa kenalan saya ya Ibu ya. Hampir semua itu merasa membutuhkan transportasi bantuan saat akan berwisata ke Bromo. Karena dikarenakan narasumber yang kami wawancarai banyak yang berasal dari luar kota dan tidak membawa kendaraan pribadi. Karena untuk menuju ke Bromo itu kan kebanyakan pakai jeep ya Ibu ya. Mm-mm. Kalau untuk mobil pribadi itu nggak terlalu ibu. Soalnya untuk jalan dan areanya itu terlalu terjal gitu. Mm-mm. Dan untuk narasumber 100% itu setuju dengan usaha yang akan kami bentuk atau solusi yang kami tawarkan kepada narasumber. Gitu sih, Bu. Oke. Apa bedanya dengan travel lain yang selain dari Jeep yang sudah ada sekarang? Oh Keunggulan iya, kalian apa? ya Ibu, saya jelaskan ya Ibu ya. Kalau dari agen-agen lain kan itu kayak membuka open trip gitu kan Bu ya kebanyakan. Kalau private trip itu kayak jarang dibuka karena cuma 2 orang, 3 orang gitu Ibu. Kalau dari kita 1 orang pun kami terima dan itu harganya sama dengan kayak 2 orang, 3 orang gitu Ibu. Kalau Oke. kalau apa open trip itu kan banyak orang. Jadi kayak Mm-mm. bedanya di situ Ibu. Secara langsung kalau private trip itu dari kita juga sudah include guide sama fotografer juga Ibu. Dan nanti itu fotografernya bisa memilih
antara drone atau fotografer biasa. Tetapi untuk drone itu harganya juga berbeda sedikit sih, Bu. Itu, Ibu. Oke. Eh, Kalau private trip dengan bayarnya seperti open trip, nggak rugi ya Oh, kalau dengan open trip beda sih, Ibu. Soalnya kan kita yang sama itu kayak private trip semisal satu orang, dua orang, Mm-mm. tiga orang itu sama Ibu untuk harganya. Kalau private Oke, trip sama open trip itu yang berbeda. oke. Jadi misalnya kayak contoh kalau private berapapun itu 1 juta. Tapi kalau misalnya maksimal misalnya 5 orang gitu ya. Tapi kalau Maksimal misalnya yang 4 orang, Ibu. 4 orang, kalau misalnya Ya, private trip misalnya 250.000 per orang gitu. Berapapun iya, orangnya. iya Ibu. Kalau open Oke. trip itu maksimal di 9 orang itu pakai Mm-mm. long jeep Ibu. Jeep yang Oke. panjang itu. Mm-mm. Oke. Oke, jadi pembedanya kalian adalah bisa private trip walaupun orangnya itu 1 sampai 3 orang doang. Nggak nunggu 4 atau sampai ke 9 orang gitu. Iya, betul Ibu. Sedangkan private private trip dari kami itu juga sudah include fotografer juga. Oke. Oke, berarti full full akomodasi dari kalian penyedianya ya. Ya, kalau kayak semisal shuttle penjemputan Surabaya atau Malang itu beda lagi, Bu. Oke, oke. Oke deh. Oke, Ada yang mau Bu. ditambahkan lagi? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, terima kasih Sabita. Ya, sama-sama, Ibu. Oke, saya lanjutkan tadi ke skip dari Alexander. Timnya Alexander, Halo, ada yang mau... Oh, oke. malam. Malam. Ya. Mohon maaf Bu tadi keluar sebentar. Oke, Saya izin, silakan. saya izin membagikan slide. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Sudah, sip. Oke. Eh, Selamat malam semuanya. Aduh, saya belum off cam, on cam. Nah, Oke, selamat malam semuanya. Saya malam. dari tim yang membuat bisnis food delivery kayak Gojek, namanya JetFood. Jadi eh, apa itu JetFood? JetFood merupakan layanan delivery makanan yang kami rancang untuk membantu masyarakat utama pekerja yang tidak sempat untuk membeli makanan agar memesannya lebih cepat dan lebih praktis gitu. Latar belakangnya kami mengambil masalah dari kebanyakan pekerja yang susah cari waktu untuk mencari makanan gitu. Misalnya waktu jam kerja, takutnya nanti waktu istirahat, kepotong jam istirahatnya untuk mencari makan aja begitu. Ide awalnya dari situ. Nah, lalu kita adakan observasi. Tujuan observasi kita adalah untuk memahami pengalaman masyarakat dalam mendapatkan makanan sehari-hari dan apakah mereka sudah mengetahui apa itu layanan delivery agar dan responden kita itu ada 18 orang yang berpartisipasi dalam survei kami. Profil respondennya atau orang-orang yang menjawab survei kita kebanyakan dari pekerja, mahasiswa, dan masyarakat umum yang memiliki yang masuk dalam rentang usia produktif atau lagi waktu kerja-kerjanya begitu, lagi waktu Hmm. sibuk-sibuknya. Kelompok ini dipilih karena memiliki aktivitas yang padat dan cukup sering membeli makanan di luar rumah. Eh, Temuan utama dari survei kami adalah yang pertama, rumah makan yang cukup jauh dari tempat kerja dan waktu yang terbatas, tidak punya kendaraan, dan juga ongkos kirim yang mahal.
Lalu ketertarikan solusi. Jadi kita menawarkan solusi yang berupa bisnis layanan itu tadi. Nah, mayoritas menunjukkan bahwa mereka sangat tertarik dan bahkan sangat tertarik dengan solusi bisnis kita yaitu chatbot. Insight yang kita dapat dari survei itu, selain membutuhkan kemudahan dan mendapatkan makanan, orang-orang yang menjawab survei kita juga membutuhkan kecepatan pengiriman dan harga yang terjangkau. Karena target kita adalah masyarakat kalangan bawah atau menengah ke bawah, lebih tepatnya. Nah, mereka menunjukkan bahwa kami menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan harus mampu memberikan kemudahan untuk pengguna-pengguna tersebut. Solusi yang kita berikan delivery makanan yang membantu pelanggan memesan makanan dari rumah makan terdekat dan mengantarnya langsung ke lokasi. Jadi misal kita nge-reach rumah makan terdekat, kita tawarkan bisnis kita untuk agar para pekerja bisa langsung memesan langsung ke rumah makan itu langsung diantar gitu. Mengapa JetFood sangat relevan? JetFood ini dirancang berdasarkan kebutuhan yang ditemukan selama survei. Masalah yang ditemukan memiliki hubungan langsung dengan solusi yang ditawarkan, yaitu mempermudah akses makanan, menghemat waktu, dan memberikan layanan yang praktis bagi pengguna. Kesimpulannya, survei kami menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dan mendapatkan makanan secara cepat dan praktis. Tingginya minat responden terhadap layanan delivery makanan sangat berpotensi untuk menjadi solusi yang membantu masyarakat sekaligus mendukung usaha kuliner lokal atau UMKM. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi intinya ini itu apa bedanya dengan GoFood dan GrabFood yang sudah ada? Soalnya kan itu pasti kompetitor kalian yang udah ada kan ya? Iya, Nah, benar. terus yang kedua, dari JetFood ini keunggulannya apa? Misalnya karena aku ini ya pengguna setia GrabFood. Jadi kalau misalnya GrabFood aku tinggal milih orderan, tinggal milih makanan, terus nanti ya udah aku tinggal nunggu gitu. Nah, keunggulan kalian itu apa dengan dari yang sudah ada? Terus apakah pasar kalian ini ke seluruh kota Indonesia atau kalian udah punya pasar misalnya khusus misalnya karena Kalimantan nih jarang gitu ya. GrabFood, GoFood gitu ya. Shopee Food gitu apalagi. Nah, itu apakah pasar kalian itu lebih ke kota-kota kecil gitu? Nah, silakan. Untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, selain kita berdedikasi untuk mengantar sampai ke pedesaan atau kota-kota kecil, kita juga punya sistem namanya eh, order order sebelum waktu istirahat. Jadi kita bisa order di paginya, lalu kita minta rumah makan tersebut untuk mengantarnya waktu jam istirahat nanti. Jadi kita tidak perlu menunggu lama-lama untuk menunggu lama-lama sambil membuang-buang waktu istirahat begitu. Lalu untuk pertanyaan ketiga, eh, kita memang target utamanya itu kota-kota kecil. Jadi pasarnya tentu saja di kota-kota yang kecil, terutama dari Kalimantan gitu. Apakah menjawab, Bu? Oke, menjawab banget. Apalagi misalnya Kalimantan dengan tambang gitu ya. Aku nggak tahu Iya, sih. Kepikiran misalnya orang-orang yang kerja di tambang itu kayak susah untuk dapat makanan yang mereka pengen. Kayak misalnya pengen pizza atau apa gitu nggak, Bu? iya benar. Nah, mungkin pasar di situ mungkin jauh lebih cocok dengan kalian yang aplikasi baru gitu kan. Nah, kalau misalnya di situ berarti kalian nanti bentuknya aplikasi, bukan kayak sistem Aplikasi. manual yang kita, soalnya ada nih kayak misalnya
kalau kalian layanan cuma kurir doang gitu. Jadi kita pesen manual, jadi kita cuma kurir. Nanti aku pesen makanan misalnya di Pizza Hut gitu ya. Aku pesen makanan sendiri, tapi nanti aku pesen kurir untuk ambilnya ke kalian. Apakah seperti itu? Pesen kurir aja atau pesen makanannya sekalian di kalian? Kita aplikasi itu. Aplikasi yang itu kayak GoFood gitu berarti ya. Cuma di kota kecil. Ya, kurang lebih begitu. Tapi kita juga eh, nge apa ya namanya ya, kolaborasi dengan rumah makan begitu, Bu. Jadi kita bisa langsung nge-reach rumah makan itu untuk pesan ini gitu. Jadi untuk satu bundle gitu bisa lebih cepat. Oh, oke. Di beda-beda tempat. Di satu rumah makan. Di satu rumah makan. Oke. Jadi konsepnya nggak jauh beda dengan yang udah ada aplikasi food delivery yang sekarang ya. Iya, benar. Oke. Oke. Ya, gitu Bu. Oke, tambahan dari aku mungkin kalau misalnya sama persis kalian kasih satu satu keunggulan lainnya selain dari kalian bisa menjangkau daerah kecil yang belum terjangkau Oh, dengan ini Bu, kita izin memotong Bu. Kita oke, punya oke, boleh boleh. satu sistem. Jadi Hmm? kita bisa pesan pagi harinya Hmm? untuk diantar waktu jam istirahat. Jadi mereka yang Hmm. pas waktu istirahat tidak membuang-buang waktu jam istirahat begitu. Oke, jadi aku udah pilih-pilih mau makan apa itu pagi diantarnya nanti misal mintanya jam setengah 12 gitu. Iya, bisa. Hmm. Oke, oke baiklah. Oke, terima kasih Ya, Bu, untuk terima kasih Jet banyak. Food. Oke, Jet Food mau milih siapa? Ya, oke. Eh, Centrino, Siapa siapa? Centrino. Oh, Centrino. Oke, Centrino itu udah dia masuk di Oh, 67 sudah. Cafe. Yang belum ada Maitarani, ada Monica, dan ada Viviana. Ya, Vivian aja, Bu. Boleh Viviana. Ya. Viviana, Rahmat, dan Laras. Silakan. Bu, saya izin tidak ada PowerPoint-nya ya. Boleh. Oke. Oke, saya perwakilan dari Rahmat itu sama Mbak Lara Sabila ya. Oke, Bentar. silakan. Saya buat usaha COSFIT, Bu. COSFIT itu layanan catering makanan sehat yang dirancang khusus untuk mahasiswa dan anak kos. Kita menghadirkan menu bergizi, praktis, dan terjangkau untuk mendukung gaya hidup yang lebih sehat di tengah kesibukan mahasiswa. Nah, untuk jenis makanan yang diminati, yang paling diminati saat kita membuka survei itu ada seperti rice ball, meal box, dan frozen food, juga camilan. Selain itu, sebagian besar responden juga menyatakan tertarik hingga sangat tertarik apabila tersedia layanan makanan ini yang ditujukan khusus mereka. Dari hasil survei juga diketahui bahwa mayoritas responden memiliki anggaran itu sekitar 10 sampai 20 ribu per porsi. Juga faktor yang paling mereka pertimbangkan itu harga yang terjangkau, porsinya banyak, rasa yang enak, serta layanan antar yang cepat. Oke. Nah, berdasarkan survei tersebut, saya juga melihat adanya peluang yang cukup besar. Oleh karenanya, kelompok kami ini memutuskan untuk melanjutkan rencana usaha makanan tersebut. Bertujuan menyediakan makanan yang sehat tadi, praktis, juga mengenyangkan, dan tetap terjangkau bagi mahasiswa dan pekerja mungkin bisa, khususnya tapi anak kos ya. Udah sih, Bu, gitu aja. Kenapa, Bu? Mic-nya di mute, Bu.
Oke, nama usahanya tadi apa? CrossFit. Cosfit. Iya, Cosfit. Oke. iya, Oke. Ini layanan catering untuk anak kos, bener ya? iya, iya. Jadi kalau misalnya anak kos pasti apakah ini kos yang mahasiswa yang pas-pasan atau premium ke atas Kita mungkin bisa kelasnya? buka di range harga terjangkau sih, Bu. Mungkin anak kos Mm-mm. pas-pasan juga bisa beli di kita. Oke. Keunggulannya dari catering yang sudah ada apa? Em, kita bisa pemesan konsumen itu bisa request menu, Bu. Request menu atau gimana nanti pesan di jam berapa, diantar jam berapa gitu. Bisa diambil juga, bisa melalui layanan GoFood gitu juga bisa. Oke. Kalau misalnya kan sekarang beberapa cateringan juga ada yang kita bisa request menu, misalnya aku alergi A, B, C gitu. Jadi aku Iya. nggak mau, yang kalian udah punya list catering harian kan. Nah, mungkin bisa dicari keunggulan yang lainnya yang mungkin selain kita bisa customize menu gitu. So nanti kalau misalnya pun dijalankan, kalian akan bersaing sama beberapa customer kalian, kompetitor kalian yang sudah berjalan sekarang kan ya. Misal, Hmm, customize misalnya sekarang anak muda sekarang, Gen Z sekarang itu udah melek terkait healthy food gitu. Nah, kalian menyediakan misalnya kalian menggandeng ahli gizi yang itu misalnya lebih banyak proteinnya dibanding karbonya. Terus ini cocok misalnya untuk orang yang mau diet menguruskan badan atau orang yang lagi pengumukan gitu. Atau orang yang punya kolesterol gitu. Jadi customize yang hal-hal yang kayak gitu. Nah, Bisa juga itu sih, Bu. mungkin jadi keunggulan kalian. Dengan harga budget mahasiswa kalian udah dapat eh catering sehat gitu. Seperti transparansi nutrisi gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Bisa seperti itu juga, Bu. Oke, nanti mungkin boleh. Kalau misalnya iya, nanti di modulnya pun nanti bisa disesuaikan juga ya. Oh, iya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Oke, dari Viviana mau pilih siapa antara Maitarani dan Monica? Monica atau ya, Monica atau Maitarani. Maitarani? Maitarani. Maitarani. Oke, baiklah. Maitarani, silakan. Selamat malam Bu, saya dari kelompok 5. Oke, Perwakilannya Mbak Rani sama Mbak Nadia. iya, oke, silakan. Oke, eh, kelompok kami mengambil bisnis infused water, minuman buah asli tanpa pemanis buatan. Yang keunggulannya dari produk kita itu kan biasanya kompetitor itu pakai kemasan plastik ya Bu. Kalau kita itu Mhm, pakai botol kaca dan melayani pengisian ulang dari botol sendiri. mhm. eh untuk hasil kuesionernya dilanjutkan Mbak Nadia. Jadi selamat malam, saya izin melanjutkan yang dijelaskan tadi sama Mbak Rara ya, Bu. Jadi Oke, analisis kami itu melalui kuesioner dan untuk mayoritas responden kami itu berada di mahasiswa atau pekerja. Jadi berdasarkan data kami, mayoritas hampir 10% itu menunjukkan minat terhadap minuman sehat praktis kami ini, yaitu infus water. Dan juga di dalam kuesioner itu kami juga menampilkan beberapa pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaannya itu kami juga mempertanyakan berapa kisaran harga yang sekiranya mereka mungkin akan keluarkan untuk membeli minuman sehat. Dan mayoritas 66,7% itu berada pada kisaran 8 sampai 10 ribu. Nah, jadi melihat banyaknya
lumayan banyak yang minat terhadap usaha kami. Jadi tim kami tetap melanjutkan usaha ini, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan, ada yang mau melanjutkan timnya? Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada, Bu. Cukup kita Sudah. berdoa doang. Oh, oke, yang masuk kedua-dua. Oke, jadi infused water dari buah asli tanpa pemanis buatan. Apakah infused waternya itu kalian menyediakan yang botol-botol, tapi botolnya itu dari kaca? Atau eh kalian menyediakan ini, kayak eh apa, buah kering gitu? Terus nanti mereka menambahkan water sendiri. Yang kalian sediakan, fokusnya. Botol sih, Mbak. Botol sih, Bu. Oke, botol ya. Terus nanti botol kaca. Oke, range harganya yang didapatkan dari yang kalian wawancarai berapa? Sudah ada belum? 8 sampai 10, Bu. 8 sampai 10 ribu. Itu dengan kemasan 500 mili ada atau 200? 200 mili, Bu. 200 mili ya? Oke. Oke deh. Baik, terima kasih. Sudah nggak ada tambahan dari timnya Rara dan Monica? Oh, Monica belum ya? Timnya Rara sudah ya? Sudah, Nggak Bu. ada tambahan? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih Rara dan Nadia. Terakhir silakan Monica dan Hartina. Iya Bu, kami empat sehat, warung empat sehat. Warung 4 Sehat. Ada Iya, yang sempurnanya nggak? karena banyak dijumpai anak kecil atau dari TK sampai usia lanjut itu karena makanannya tidak memenuhi empat sehat, jadi bisa kena sakit diabetes, Oke. kanker, macam-macam. Nah itu kita khusus untuk orang yang kepingin sehat, ya. Terus menyediakan bisa ambil sendiri nasi, lauk, sayur, bumbu, sayur sama buah. Terus bisa minumnya bisa ambil sendiri, bayarnya pakai QRIS atau tunai. Em, Transparansi info nutrisi, jadi ada label hitungan kalori, karbohidrat berapa, protein rendah garam atau bebas MSG tiap menu, dapat susu gratis atau buah potong gratis tiap beli paket tertentu. Harga ramah di kantong kelas pekerja. Menyediakan pre-order via WhatsApp. Satu piring lengkap itu memenuhi kaidah gizi seimbang. Ada menu paket piring makanan lezat bumbu rempah Nusantara. Nah, disediakan instalasi kaca higienis. Terus kemasannya itu pakai bahan ramah lingkungan. Di atas piring ada disediakan apa ya, kandungan gizi itu, proteinnya berapa itu. Terus apa lagi ya? Bebas memilih karbohidrat, ada nasi merah atau jagung atau singkong, proteinnya ada ayam, ikan, tahu, tempe. Tiap menu ada kalori, ada manfaat kesehatannya, semisal tinggi serat atau rendah natrium. Jadi fitur pemesanan bisa lewat WA untuk mengamankan menu, pilihan pelanggan, menghindari antrean panjang, hemat waktu, makanan siap tepat waktu. Sudah, Oke. Bu. Oke. Ini
Berarti itu ada offline warungnya atau hanya online warung? Ada warungnya juga, terus ada yang semisal pakai pesan lewat WA, semisal dikirim, kami menyediakan jasa untuk itu lewat Gojek atau gimana. Ada warungnya, Bu. Warung 4 Sehat. Oke, oke, menarik. Kemarin tambahan satu kelompoknya namanya siapa? Dewi Ari. Dewi Ari. Apakah masuk hari ini? Nggak ada ya kayaknya ya. Oke. Oke, terima kasih sudah lengkap. Jadi aku tahu beberapa semuanya tadi mau melanjutkan kecuali satu tim tadi di 67 Cafe ya dengan konsep barunya 67 Cafe. Oke, kalau sudah nanti setelah ini kita lanjutkan untuk diskusi untuk melanjutkan sampai di modul 6 456. Nah, terus nanti untuk pergantian kelas aku baru kepikiran kalau nanti aku kirimkan video nanti boleh dipelajari teman-teman, diselesaikan sampai sebelum kita UAS, gitu. Jadi nanti Kak Desti untuk ngirimkan link video untuk penjelasan tentang finance. Jadi nanti silakan teman-teman dilihat videonya itu. Itu untuk pergantian kelas. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Oke, Bu. kalau misalnya aman ya. Oke, kalau misalnya nggak ada, silakan untuk dilanjutkan diskusi sama timnya untuk melanjutkan di modul 456. Maaf, Bu. Tadi saya ngomong izin bertanya, Bu. Oh, oke, oke. Enggak, apakah nanti untuk Silakan. pergantian kelasnya juga tetap ada Zoom-nya atau cuman digantikan Nanti, video itu aja? oke, untuk materinya digantikan dengan video, tapi nanti di tanggal 4, di tanggal 1, nanti tetap Zoom untuk koordinasi teknis UAS. Oke, oke, Bu. Oke, aman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sebelum kita ke breakout room, aku mau tanya, teman-teman sudah ada info untuk onsite-nya belum? Untuk onsite yang semester ini sudah ada info atau masih belum? Masih belum, Ibu. Masih belum ya? Oke. Oke deh, aku nunggu info nanti aku keluarkan, aku minta juga untuk surat edaran kita UAS BP-nya nanti gambarannya seperti apa, teknisnya dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke breakout room. Silakan dipilih sesuai dengan timnya. Sudah aku open. Oke, silakan dipilih sendiri nanti aku join satu-satu. Sama diskusi. Bocah mau tanya. Jadi ini mengerjakan modul 4 sampai 6 ya, Bu ya? Betul. 456. Baik, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Mungkin tadi kelewatan. Ini sih Bu, tadi itu kan kita lagi hitung pendaftar satu tahun 1, tahun 2, tahun 3. Jadi kita kan lebih kesusahannya di situ nih Bu, karena kan kita belum menjalankan kan Bu. Jadi kayak tadi masih masih ngarangnya sampai miliar sampai juta. Nggak apa-apa. Karena ini kan masih kita membangun sistem bisnisnya. Jadi ke depannya kalau misalnya pendapatannya per bulannya itu misalnya 500 juta, berarti tahun kalian dapat berapa M atau berapa ratus juta gitu. Nah, itu. Silakan mengarang Oh, dengan sistem yang kalian punya, yang sudah kalian rangkai itu. siap Bu, terima kasih. Semoga jadi kenyataan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Sudah ada akunnya yang mungkin bermasalah? Oke. Sama mungkin saya ingatkan lagi di modul 4 kalau misalnya kalian sudah selesai di modul 3 atau 4 gitu kalian kan lanjut ke milestone gitu kan. Nah, silakan untuk disubmit dulu milestone satunya untuk lanjut ke modul selanjutnya. Biar apa? Biar saya bisa lihat untuk kerja kalian yang untuk di modul 1 sampai 4 itu. Jadi ada release milestone gitu atau submit milestone atau apa gitu kalimatnya.
Di, jadi kita ada 3 milestone. Milestone 1 itu 1 sampai 4. Terus milestone 2 itu 5 sampai 9 kalau nggak salah. Terus terakhir itu di 10 sampai 12. Nah, setiap milestone kalian harus nge-submit atau kayak di-upload gitu. Tapi dipastikan kalau misalnya itu sudah semuanya ya. Ini berarti pencet kirim itu ya, Bu? Betul, kirim kayaknya. Iya, tulisannya kirim ya. Iya, kalau di saya iya. Atau yang di Mm-mm. Kayaknya sama sih. Ya, kayaknya kirim langsung satu terus kirim gitu. Nah, itu silakan diklik. Salah satu aja nanti akan otomatis yang lainnya akan berubah. ini pakai complete quiz. Wah, Setelah saya, setelah saya mm-mm. klik kirim itu ada tab lagi. Itu complete your quiz one. Quiz to save. Oh, oke. Jadi tugas individunya harus dikerjakan. Kuis yang eh, bukan perjalanan usaha ya, apa ya? Satunya itu apa? Kok aku lupa. Jadi kan ada tugas tim sama ada tugas individu. Nah, tugas tim itu kalian kan sudah 1 sampai 4. Nah, untuk yang di tugas individu itu kalian harus juga menyelesaikan. Saya sambil cek juga. Jadi untuk tugas individunya adalah kalian harus menyelesaikan kuis-kuis secara personal itu. Namanya apa ya? Kalau di itu ya, kok aku lupa. Kayaknya materi Saya ini, pembelajaran atau apa gitu ya. Apa? Bu Elsa, maaf, memotong. Ini kan kelompok saya belum bikin Excelnya kan beda. Ternyata di bagian laba itu setelah kok di akhir itu ada bikin Excelnya gitu loh, Bu. Kita belum bikin Excel. Kalau misalnya bisa submitnya besok, nggak apa-apa, tapi. Nggak apa-apa. Oh ya udah. Excelnya itu kayaknya nyambung di materi pembelajaran. Excelnya itu ada di materi pembelajaran yang di modul 4. Atau ada yang bisa share screen nggak? Boleh diminta tolong mungkin salah satu share screen dari teman-teman? Ada yang mau share screen mungkin teman-teman? Oke, atau nanti boleh untuk dicoba-coba ya. Nah, intinya untuk di milestone 1, kalian harus menyelesaikan untuk kuisnya. Kuisnya itu silakan dikerjakan individu karena kalian nggak terhubung dengan tim yang lainnya. Dengan antar tim kita dalam satu kelompok itu nggak terhubung, jadi diselesaikan dulu, nanti baru bisa untuk mengirim milestone satunya. Kuisnya itu ada 3, silakan untuk dikerjakan. Gitu. Milestone-nya nggak perlu untuk dikirimkan sekarang nggak apa-apa, tapi biar nanti aku bisa lihat, nanti silakan untuk dirilis milestone-nya dulu. Itu. Oke, aman, teman-teman? Ada mau ditanyakan lagi? Belum ada, Bu. Oke, baiklah. Ini kuisnya dengan waktu 20 menit ya, Bu ya? Mm-mm, mm-mm. Kayaknya per masing-masing kuis nanti akan beda. Oke, kalau misalnya sudah nggak ada yang mau ditanyakan, kita tutup di sini. Nanti teman-teman bisa langsung dikerjakan hari ini atau besok, atau kalau ada waktu luang silakan dikerjakan bersama timnya untuk mengirimkan sampai di milestone 1. Nanti bisa dilanjutkan di modul 5, 6, dan seterusnya. Oke, kalau misalnya sudah, saya kembalikan ke Kak Desti, silakan. Oke, terima kasih Bu Eca. Sebelumnya belum teman-teman sudah nggak ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk malam hari ini Bu Eca untuk ilmunya dan terima kasih juga untuk teman-teman sharing eh,
mengenai kelompoknya tadi, mengenai presentasinya tadi, dan malam hari ini kita sudahi di jam setengah 9 ya Bu Eca, karena biasanya di jam 9 lebih atau jam 9. Ini buat meringankan biar nggak terlalu berpikir lebih gitu ya Bu Eca ya. Oke, teman-teman, malam hari ini saya akhiri. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima Terima kasih kasih. teman-teman. Selamat istirahat. Terima kasih Bu Eca.